Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Ira, Rima Anita SPMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Business Communication and Negotiation, dan selamat siang juga kepada teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Anggara Putra dengan NPM 2290, Prodi Manajemen kelas 3H. Maksud dari presentasi Honda kendaraan bermotor adalah untuk memberikan wawasan komprehensif kepada audiens mengenai inovasi, nilai tambah, dan komitmen Honda dalam menghadirkan solusi transportasi yang efisien dan berkualitas tinggi. Tujuan dari presentasi tersebut yaitu menyampaikan inovasi teknologi dan konektivitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek Honda sebagai produsen kendaraan bermotor yang handal, inovatif, dan berkomitmen pada kualitas. Mungkin di sini teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana pendapat saya tentang inovasi terbaru yang diperkenalkan pada model kendaraan tersebut. Pendapat saya mengenai mengenai inovasi tersebut yaitu pada model kendaraan Honda ini sangat positif dikarenakan selalu berusaha untuk memerankan produk atau fitur-fitur terbarunya yang tidak hanya meningkatkan performa kendaraan, tapi juga meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna. Sebagai contoh, teknologi terbaru ini itu untuk efisiensi bahan bakar dan integrasi smartphone, membuktikan bahwa Honda selalu semakin berada di garis depan dalam mengadopsi perkembangan terkini. Menurut menurut Anda, pertanyaan dari kalian yaitu, menurut Anda apa keunggulan utama yang membuat kendaraan Honda ini menjadi pilihan yang menarik pada saat ini, di pasar saat ini? Yaitu kombinasi antara kualitas konstruksi yang handal, efisiensi bahan bakar yang baik, dan fokus pada inovasi teknologi, di mana Honda ini sangat dikenal dengan desain yang ergonomis dan perawatan yang rendah, menjadikannya pilihan masyarakat yang cerdas untuk mencari kendaraan yang dapat diandalkan dan sangat nyaman tentunya. PT Astra Honda secara konsisten melakukan inovasi pada produk dan teknologi, terus meningkatkan layanan di jaringan penjualan dan purna jual Honda, secara intens beraktivitas dan berkomunikasi dengan masyarakat melalui berbagai platform. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, PT Astra Honda Motor tersebut senantiasa memperkuat kontribusinya di berbagai bidang, seperti keselamatan berkendara, pendidikan, lingkungan, dan memperdayaan masyarakat. Diharapkan perusahaan tersebut akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan dapat menjadi salah satu perusahaan kebanggaan bangsa Indonesia. Visi dan misi Honda berkendaraan bermotor sebagai berikut. Visinya itu, HM ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia, serta dengan mewujudkan impian konsumen dan juga menciptakan kegembiraan bagi konsumen dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Misi dari perusahaan tersebut yaitu menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan terbaiknya. PT Astra Honda Bermotor merupakan pelopor sepeda motor di Indonesia yang didirikan pada tahun 11 Juli tahun 1971 dengan nama awalan PT Federa Motor. Saat itu PT tersebut hanya merakit sedangkan hanya merakit hanya merakit saja dan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD. Tipe motor yang pertama kali diproduksi oleh Honda yaitu dengan tipe bisnis yang bernama S90Z dengan mesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Jumlah produksi pada tahun pertama itu hanya 1.500 unit, namun melonjak hingga sekitar 30.000 pada tahun
dan berkembang hingga saat ini. Sepeda motor ini akan terus berkembang dan menjadi salah satu moda transportasi andalan Indonesia. Pada tahun 1981, PT tersebut mencapai 1 juta produksi sebagai Honda seiring dengan penerimaan masyarakat yang tinggi. Jadi bisa digambarkan ya teman-teman, setiap tahunnya produk Honda ini selalu diminati oleh masyarakat, yang dimana dengan banyaknya model, jenis, dan tipe menjadi eh, banyak yang suka gitu atau memberikan keunggulan sehingga eh, memperdaya tarik eh, memperdaya tarik konsumen untuk membeli produk ini dengan unggulan-unggulan yang sudah dihadirkan oleh Honda. Pada tahun 2001, PT ini dan beberapa anak perusahaan mergers menjadi satu dengan nama PT Astra Honda Motor. Dengan 4 tahun kemudiannya, pabrik ketiga sepeda motor ini dibangun di Cikarang, sehingga total kapasitas produksinya meningkat menjadi 3 juta per unit 3 juta unit per tahun. Maaf. Dan pada tahun 2010, PT ini diperkenalkan oleh One Heart atau satu hati sebagai filosofi perusahaan dengan mencerminkan hubungan mendalam antara pengendara dan sepeda motornya. Melalui semangat One Heart atau satu hati, PT Astra tersebut dan jaringannya sudah menjelaskan komitmennya untuk menemani konsumen beraktivitas, mencapai mimpi, ditemani sepeda motor Honda sebagai partner berkendara terbaiknya. Berkomitmen terus mengembangkan kendaraan ramah lingkungan, PT Astra Honda ini mendeklarasikan penerapan teknologi dengan nama full injection pada seluruh sepeda motor Honda secara bertahap mulai bertahun dari 2011. Pada tahun 2013, PT Astra tersebut hanya memproduksi dan memasarkan sepeda motor yang berteknologi injeksi saja. Terus meningkatnya permintaan sepeda motor Honda yang mendorong PT Astra untuk membangun pabriknya yang keempat di Karawang. Pada tahun 2014, pabrik tersebut menerapkan teknologi terdepan di dunia yang akan terus dikembangkan serta meningkatkan kapasitas produksinya yang membuat total kapasitas produksi tersebut meningkat menjadi 5,3 juta per unit di tahun 2015. Pada tahun 2015, PT Astra tersebut berhasil mencatatkan produksi motor ke 50 juta yang merupakan prestasi pertama di industri sepeda motor di Indonesia bahkan untuk tingkat ASEAN. Jadi kesimpulan pada slide sebelumnya yaitu seiring berjalannya waktu, data penjualan Honda kendaraan bermotor ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, di mana peningkatan ini mencerminkan daya tarik dan penerimaan positif dari konsumen terhadap produk-produk Honda di pasar. Faktor-faktor seperti inovasi produk, teknologi baru, efisiensi bahan bakar, dan ketahanan telah memainkan peran kunci dalam meraih kepercayaan pelanggan dan mendorong pertumbuhan penjualan. Serta di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan motor favorit versi saya. Mungkin dari teman-teman ada yang berbeda dengan versi saya. Di sini saya ada Supra, Beat, dan CB 150R Streetfire. Di mana dari ketiga motor ini adalah versi yang saya suka dan saya pernah berkendara pada 3 kendaraan tersebut, yang dimana ketiga kendaraan ini adalah kebutuhan konsumen yang bisa dikatakan memenuhi dalam kegiatan atau acara seperti belanja belanja untuk ke pasar, ke sekolah, kuliah, maupun bekerja. Dan yang saya jelaskan di sini, Supra ini sangat berpotensi untuk kebutuhan seperti
belanja ke pasar di rumah, bersekolah bisa jadi, dan juga kuliah. Bit juga sama, dengan kebutuhan pelanggan menjadi indikator yang dimana selera konsumen ini berbeda-beda sehingga menimbulkan daya tarik untuk membelinya. Dan yang terakhir ini adalah CB150R Street Fire, di mana sebenarnya saya juga sih yang menggunakan motor tersebut karena sangat nyaman dan aman. Kenapa bisa dikatakan itu? Nyamannya di saat kita melakukan perjalanan jauh. Ketika perjalanan jauh itu seperti dari Bogor ke Jakarta atau Bogor ke Bandung, Bogor ke Yogyakarta, itu tergantung selera konsumennya. Dimana dari ketiga ini juga menghemat biaya berkendara atau biaya bensin. Tergantung pelanggan yang bagaimana mereka ini mengelola keuangan juga untuk mengatur biaya bahan bakar sehingga bisa dikatakan jangan sampai mogok lah di jalan ya. Baik, dengan slide berikutnya yaitu promo PT Astra Honda Motor ini, setiap pembelian motor tersebut berbeda-beda promonya seperti di gambar berikut ini, di mana setiap pelanggan atau konsumen membeli kendaraan bermotor dengan jenis CB150R Street Fire memiliki diskon 1 juta dari bulan Oktober hingga Desember 2023 yang kredit ya teman-teman, dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi bukan untuk yang cash. Jadi ini diskonnya berlaku untuk yang berkredit. Yang kedua yaitu membeli Honda Scoopy, yang dimana nantinya teman-teman ini mendapatkan gift di bulan tersebut. Di bulan itu berlaku dari bulan Oktober hingga Desember 2023. Mungkin teman-teman penasaran ya giftnya seperti apa? Mungkin berbeda-beda dan bervariasi juga. Saya tidak bisa memprediksi itu, tergantung selera pelanggan juga, mau motor seperti apa yang diinginkan dan yang ingin dibeli sesuai kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga yaitu adalah CBR 2500R, yaitu menyatakan memberikan diskon hingga 5 juta dengan syarat berkredit dalam jangka waktu 5 atau 6 tahun. Nah, ini untuk teman-teman yang mau menyicil atau kredit dengan motor tersebut dapat diskon. Diskonnya enggak 50% ya. Ini kan penjualan motor. Jadi ada syarat berlakunya pada promo tersebut. Nah, pada slide berikutnya ini mungkin teman-teman ada yang malas nih ke bengkel resminya Honda atau malas ke bengkel untuk servis motor kendaraan. Seperti yang saya katakan, motor ini juga butuh perawatan ya teman-teman. Dimana selain kalian membeli kendaraan bermotor ini, kalian juga harus merawat itu seperti pergantian oli, cek kelistrikan, yang itu apa, kelistrikan tuh yang bagian aki dan indikator lainnya diperiksa juga, serta bagian mesin-mesin yang membuat kendaraan itu tidak bisa melaju atau berjalan dengan seperti biasanya yang digunakan oleh konsumen. Jadi teman-teman ini jangan pada males ya untuk menjalani perawatan pada kendaraan. Kalau saya pribadi, saya juga sayang sama kendaraan saya. Gak mungkin saya hanya cuma membeli aja tapi tidak merawatnya dengan baik. Sama aja kita menyiksa sebuah barang yang harusnya kita jaga, tapi kita hanya tahu menggunakan tapi tidak bisa merawatnya. Jadi juga percuma
kita membeli tapi nggak bisa merawat untuk apa. Jadi saya juga ingin mengajak teman-teman jangan malas ke bengkel resmi Honda, cek kendaraan kalian di setiap servis berkalanya dan syarat ketentuannya, dan jangan lupa mampir ke HA setiap cabang bengkel resmi dari Honda. Di situ akan ada promo-promo penariknya di sana. Jadi jangan lewatkan ya promo-promo dari bengkel resminya Honda. Sekian presentasi hari ini dan materi yang tadi telah saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kekurangan hal lainnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.